Sebenarnya untuk totok punggung, kalaulah saya tidak praktisinya langsung, kalau saya tidak berhadapan langsung melihat perbaikan pasien dari hari ke hari, saya tidak percaya totok punggung ini luar biasa. Penyakit menular. Sudah puluhan kasus COVID yang bisa kita tangani dengan baik sehingga tidak berkembang. Kita sudah ikut membantu pemerintah dalam mengendalikan penyakit menular. Jadi insya Allah memang bisa ikut membantu program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Ibu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa melahirkan. Ibu bayangkan orang gangguan jiwa melahirkan. Nah, alhamdulillah kita totok rutin, dia bisa merawat anaknya dengan baik. Masya Allah. ASINya berlimpah, dia menyusui anaknya dengan bagus, dia tidak tinggalkan anaknya. Jadi memang kita sudah menyelamatkan juga program kesehatan ibu dan anak. Ya kan? Belum pelatihan saja sudah bisa menjadi terapis, apalagi sudah pelatihan. Jadi begitu sederhananya. Jadi dokter, kami ingin tahu bagaimana pandangan dokter tentang totok punggung. Silakan dok. Ya, terima kasih Bu Rosi, kawan-kawan. Kelompok mitong ya, mami-mami totok punggung. Alhamdulillah saya dipertemukan Allah dengan ilmu yang luar biasa, totok punggung, yang praktiknya sangat sederhana, tapi ternyata hasilnya luar biasa, ibu-ibu. Kita sama-sama. Saya merasakan totok punggung ini merupakan energi baru, teknik baru yang bisa menjadi salah satu solusi ikhtiar kita untuk membuat masyarakat sehat. Nah, itu mungkin kalau kemudian kenapa saya tertarik melakukan praktek totok punggung, kenapa saya sekarang lebih intens ke totok punggung, karena ternyata dari pengalaman saya berpraktek sebagai dokter umum di daerah yang boleh kita sebutkan jauh dari pusat kota, banyak sekali kondisi kesehatan masyarakat yang memang tidak selesai dengan obat-obatan konvensional. Jadi seperti penyakit-penyakit degeneratif seperti sakit gula, rematik, itu pasien kita selalu bolak-balik harus memakan obat seumur hidup. Nah, pada orang-orang yang memakan obat seumur hidup, kendala kita adalah pada tahun ke-5, ke-6 mereka biasanya mulai bosan. Nah, sehingga kita susah mengendalikannya. Nah, pengalaman saya dari totok punggung, ternyata kita bisa menstop pemakaian obat-obatan. Ternyata kerja totok punggung itu luar biasa. Dia mengaktifkan semua sistem yang ada di dalam tubuh, sehingga secara perlahan-lahan kita bisa menstop pemakaian obat pada pasien-pasien kita yang memang selama ini sudah makan obat bertahun-tahun. Mungkin itu ibu. Jadi pengalaman kalian. Sebenarnya untuk totok punggung, kalaulah saya tidak praktisinya langsung, kalau saya tidak berhadapan langsung melihat perbaikan pasien dari hari ke hari, saya tidak percaya totok punggung ini luar biasa. Karena kalau kita cari literaturnya nggak ada, kita lihat jurnalnya tidak ada, ya kan? Pekerjaannya cuman uyel-uyel. Nah, dari beberapa kasus luar biasa, kasus berat yang saya lihat perbaikannya, disitulah kenapa saya sekarang tertarik dengan totok punggung. Jadi untuk itu sekarang ya mungkin 80% dari pasien saya yang ada di tempat praktek itu mendapatkan terapi totok punggung. Demikian ibu-ibu. Kemudian saya juga seorang pegawai negeri bertugas di Puskesmas Juagae. Di sana kita juga buka klinik totok punggung, kita juga memberikan layanan totok punggung sebagai program inovasi di Puskesmas Juagae. Masya Allah. Mendapat penghargaan ya, dok ya? Ya, kemarin kita ikut lomba pelayanan publik, ya kan, lomba inovasi pelayanan publik. Alhamdulillah untuk tingkat Sumatera Barat kita juara 2 bu. Yang kita ajukan adalah totok punggung memang. Jadi di puskesmasnya itu tempat dokter Ola bekerja sebagai pegawai negeri, dokter Ola mengcombine pelayanannya dengan ada pelayanan totok punggung juga gitu ya dok. Jadi dengan adanya totok punggung di puskesmas itu, puskesmas tersebut mendapatkan penghargaan sebagai puskesmas yang inovatif ya dalam pelayanan publiknya gitu. Masya Allah. Kemudian memang hasilnya yang luar biasa, hasilnya yang bisa kita lihat saat itu.
Jadi misalnya ya pasien datang dengan keluhan sakit kepala, kita totok beberapa menit, sakit kepalanya hilang. Jadi obat saja butuh waktu setengah jam untuk bekerja menghilangkan sakit kepala. Nah itu kemudian ya karena mudah murah ya, mudah murah, ya kan. Ada efek samping yang ini ya. Hampir tidak ada efek samping selagi kita bekerja sesuai SOP tutuk punggung. Jadi saya di sini kan menerapkan pengobatan rasional, ibu-ibu ya. Pengobatan rasional itu adalah kita memberikan obat memang sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Jadi untuk kasus-kasus ringan, nah kita tidak berikan obat. Sejauh bisa dilakukan dengan perbaikan gaya hidup, kita perbaiki gaya hidup. Contohnya demam misalnya. Kalau demamnya tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, itu dengan totok punggung saja suhunya turun. Jadi saya tidak berikan obat. Kita baru berikan obat memang pada kasus-kasus yang tidak kita kendalikan dengan totok punggung. Jadi kalau pengalaman saya 1 tahun kemarin, itu pemakaian obat saya menurun 50%. Masya Ya, Allah. jadi pemakaian obatnya menurun 50%, dan itu juga efeknya ke saya, bonusnya adalah saya melakukan penghematan kan. Ya, jadi pengeluaran untuk beli obatnya berkurang. Karena tutuk punggung kan kita tidak invasif ya, kita tidak ada melukai jaringan, kita tidak mengeluarkan darah, kita tidak pakai alat. Jadi kalau kelompok besarnya saya lihat dia bisa masuk ke dalam kelompok akupresur. Dan akupresur kan sudah diakui Kemenkes sebagai salah satu upaya dari program Yankestrat ya, pelayanan kesehatan tradisional. Jadi saya di Puskesmas juga totok punggung ini di bawah program Yankestrat. Saya pernah mengalami beberapa kasus yang boleh kita sebut emergensi. Pernah saya ditelepon hari Minggu, saya sedang tidak berada di tempat sama seorang ibu-ibu klien kita, suaminya stroke. Jam 7 pagi saya stroke. Jadi bicara pelo, tangan dan kaki lemah. Saya ditelepon, saya tidak berada di tempat. Apa yang saya lakukan adalah saya sarankan ibu itu menotok suaminya. Belum pernah pelatihan sang ibu. Si ibu belum pelatihan. Cuma saya order per telepon, tapi dia sudah pernah ditotok. Saya bilang, ibu totok suaminya. Saya bingung dok, totoknya di mana? Saya bilang, silakan sekarang foto punggung suami ibu kirim ke saya. Terus saya tandai, saya perintahkan ibu totok di sini, totok sekuat ibu mampu, secepat-cepat ibu mampu. Alhamdulillah, masya Allah, 15 menit kemudian ibu itu menelpon, ibu suami saya sudah pulih lagi. Jadi bicaranya lurus lagi, tangannya kuat lagi. Nah, pernah juga kasus pengalaman mendapat bayi umur 45 hari kuning. Nah, kalau dari sisi medisnya itu termasuk gawat bayi ya, dia harus dirawat di rumah sakit, harus berikan perawatan yang intensif, tapi keluarga tidak mampu, jauh dari pelosok, tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Jadi akhirnya saya bilang coba ikhtiar totok punggung. Alhamdulillah 3 kali totok punggung kuningnya hilang. Nah itu bagi kami tenaga kesehatan itu luar biasa. Dan itu sangat kan program kita di Puskesmas menurunkan angka kematian bayi. Jadi ternyata totok punggung juga bisa berperan untuk menurunkan angka kematian bayi. Ibu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa melahirkan. Ibu bayangkan orang gangguan jiwa melahirkan. Nah, alhamdulillah kita totok rutin, dia bisa merawat anaknya dengan baik. Masya Allah. ASINya berlimpah, dia menyusui anaknya dengan bagus, dia tidak tinggalkan anaknya. Jadi memang kita sudah menyelamatkan juga program kesehatan ibu dan anak. Penyakit menular. Sudah puluhan kasus COVID yang bisa kita tangani dengan baik sehingga tidak berkembang. Kita sudah ikut membantu pemerintah dalam mengendalikan penyakit menular. Jadi insya Allah memang bisa ikut membantu program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Jadi banyak inovasi-inovasi juga dari Dr. Ola, juga dari totok punggung juga sangat bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat, menyehatkan masyarakat, dan masih kita banyak istiqomah lagi di totok punggung. Karena memang totok punggung ini prakteknya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Kemudian salah saja dia memberi manfaat, apalagi benar, ya kan? Belum pelatihan saja sudah bisa menjadi terapis, apalagi sudah pelatihan. Jadi begitu sederhananya. Jadi kemudian juga bersyukur kita dipertemukan dengan gurunda kita Ustadz Abdurrahman, orang yang sangat baik, sangat murah hati, membagi semua ilmunya kepada kita.
Mudah-mudahan beliau juga Allah sehatkan, Allah kuatkan untuk untuk tetap mengembangkan totok punggung. Kemudian juga ibu-ibu kita semua bahwa ternyata guru kita yang luar biasa itu adalah memang pasien kita. Ya kan? Setiap hari kita dapat ilmu dari pasien kita. Ya, karena tidak ada orang punya kelainan yang sama. Jadi mungkin sama-sama hipertensi, tapi ternyata daerah masalahnya sedikit berbeda ya. Jadi tetaplah kita mari sama-sama mengeksplor juga pasien kita, perhatikan pasien kita. Karena itu adalah guru kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat jalan ibu-ibu. Insya Allah Allah mudahkan semua urusannya. Nito.